أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، احترموا جميع العلماء والأساتذة بارك الله عليه إن شاء الله تعالى. لمن احترم رئيس القرية في هذه القرية Bapak Dian Iskandar, واحترموا رئيس القرية سابق Bapak Ahmad Jamaluddin وكل الجميع في هذا المكان إن شاء الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan seluruh yang hadir di dalam acara haul gabungan. Alhamdulillah hadir pada malam hari ini saudara saya seperjuangan tokoh Nahdlatul Ulama Bapak Ustadz Oman beserta rombongan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh yang hadir, mudah-mudahan duduknya kita ini menjadi awal dan dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak yang saleh, menjadi generasi-generasi yang ingat akan jasa-jasa kedua orang tuanya. Kalau tadi di awal ada yang disampaikan As-Sariun berdiri 40 tahun kelewatan. Saya cerita, memang betul leluhur saya yang disebutkan tadi makamnya di Desa Pemanggarsari, dulu namanya Desa Rawabambu. Saya buka aja aib, lihat KTP saya tahun berapa ya. Diawali dahulu namanya Aki Salam yang dikenal Ki Ketong. Bapaknya almarhum Wan Haji Nasir bin Ketong, asli orang Cibeteng. Jadi kalau kita lihat foto-foto di sini, pasti suatu saat foto kita ada di situ. Kalau orang-orang yang pernah ngaji kepada ulama dari Nahdlatul Ulama yang lama ya, Nahdlatul Ulama yang lama. Kemarin saya duduk ngobrol-ngobrol sama orang-orang Nahdlatul Ulama. Hati-hati, bahaya ini, bahaya itu. Sebenarnya yang bahaya itu diri kita sendiri. Bukan gambar, bukan bendera, bukan apapun, diri kita sendiri. Karena ilmunya yang disambungkan dari Rasulullah SAW itu ilmu masa bodoh. Ya, ini ilmu Asy'ariyun. Masa bodoh dengan urusan yang bighairi masyru'ah. Kita urus dengan yang masyru', yang sesuai dengan syariat. Kalaupun ada yang lain caranya, tengok dulu mazhabnya. Kalau mazhabnya potong hadis, di sini ada Ustadz Puji. Kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang dipotongnya hadis. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin, wa kullu dhalalatin finnar. Surga neraka milik yang begitu-begitu, nggak kebagian kita. Tapi coba kita tarik dari awal hadisnya yang sempurna. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ini muhdasnya nggak dibawa. Jadi kalau acara seperti ini disebut bid'ah, bid'ah yang mana?
yang masruq. Di mana? An Abi Dzarrin. Ketika Abi Dzarrin berjumpa dengan Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya, bagaimana ketika saya melintasi makam, di mana makam itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dari orang-orang Islam. Apa kata Rasulullah? Ucapkan salam. Saya buka sejarahnya tadi. Aib nanya, Syekh Ibrahim makamnya di mana? Oh, makamnya namanya di depan, persis di depan makam Pak Tua Depok. Siapa Pak Tua Depok? Ki Ageng Depok, murid Syekh Siti Jenar yang ngejaga Syekh Ibrahim Garbut dari kejaran penjajah British, Portugis, Belanda. Dulu namanya Kampung Rawa Badak. Sebelum adanya Pemanggarsari, Parung itu sebelum ada itu. Kemudian masuklah penjajah Belanda tahun 1600-an, mendirikan VOC yang dibawa oleh Pangeran Maurice, Divide et Impera, tukang adu domba. Tadi disinggung masalah nasab. Karena udah terlanjur dibuka AF, kalau jawaban saya nasab saya Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam paling hebat. Pada saat Nabi Adam diciptakan, yang disuruh sujud siapa? Iblis, malaikat suruh sujud. Yang paling gak bagus nasab Nabi Adam, tapi sifatnya fi qalbihi syaitanun kulluh, di dalam hatinya setan semuanya. Karena al-qalbu mahalul malaikah, hati ini tempatnya malaikat. Balik ke desa Rawabambu, ada 3 sungai yang mengalir dari sono. Sono apa namanya? Sono Wetan, Kulon, apa namanya? Kidul. Dari sebelah kidul. Alhamdulillah Bang Anta masih sehat. Ini teman saya mancing lindung. Ya, sekarang jadi perumahan Bang Anta. Subhanallah. Jadi ada 3 aliran sungai yang dibuat oleh orang tua-tua terdahulu dari kerajaan Pajajaran. Kita ini termasuk wilayah Pajajaran. Ada hubungan apa Pajajaran dengan Majapahit? Karena tokoh agamanya sepupuan dengan leluhur kita ini, dengan Syekh Hasan Ali atau Syekh Siti Jenar. Kok bisa sampai di sini? Jauh. Karena diuber-uber. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ketika bersembunyi almarhum leluhur saya ini di Jepara, dikepung, bahkan dihukum mati, tapi alhamdulillah berkat jasa dari Sunan Kudus akhirnya bisa lolos sampai ke sini, membawa anaknya Syekh Ibrahim Darbut dengan Siti Zainab. Ini kalau di film, kalau nonton film orang mikirnya Syekh Siti Jenar itu apa? Musuhnya Sunan Kali. Ini mantuknya untuk menyembunyikan keturunan Syekh Siti Jenar, maka Sunan Kalijaga Muda menikah dengan Siti Zainab binti Syekh Hasan Ali, Siti Jenar. Apa ajarannya? Yang kenal Allah kenal dirinya, yang kenal dirinya kenal Allah. Tidak mungkin kenal Allah tanpa ma'rifat wa tariq ila Allah. Dipelesetkan oleh penjajah bahwa Syekh Siti Jenar langsung ke makrifat. Ma makna makrifat? Ilmu pengetahuan. Orang menjadi pemimpin tanpa ilmu pengetahuan, maka apa yang dipimpinnya akan berantakan. Makanya tadi di awal yang rusak adalah kita, hati kita, bukan gambar, bukan warna. Merah ini kebetulan saya lagi duduk sama Aib di Pak Lurah. Merah ini duduk sama Aib, lihat bangku Soleh hajatan, kayaknya bangku warnanya merah banget.
bagus begitu. Kalau hatinya mah hatinya putih, nggak merah, nggak kuning, nggak hijau, nggak biru. Karena kebanyakan warna jadi RGB. Kalau kebanyakan warna jadi RGB, Jadi pelangi. kita satu warna. Saya ingat dulu masih desa Manggarasari bersama Haji Mahat bin Ketong Muda. Itu masih bilik, makanya dulu sebelahnya warung siapa tuh. Mudah-mudahan Pak Lurah ini sehat terus, karena kecilnya, mudanya itu kalau mau ketemu bapaknya begini tuh. Ya, saya lagi duduk sama almarhum Bapak Sulaiman, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Jadi banyak mungkin yang tua-tua nggak paham kenapa saya dekat dengan Haji Mahat, kenapa saya dekat dengan ini, dengan itu yang tuanya. Karena yang manggil saya waktu itu almarhum Haji Mahat bin Ketong. Apa sebabnya? Dulu sebelum saya masuk sini terjadi masalah nih Pak Lurah. Di Tajur ada wali 10, masih ingat kayak tua-tua? Ceritanya, ingat disuruh almarhum Pak Tarin ini galaknya luar biasa ya. Mudah-mudahan anaknya nggak galak-galak ya, lembut-lembut hatinya. Kata Haji Mahat bin Ketong, Sur, porak-poraknya kita ini porak-poraknya nih Bang Adit. Orang lama loh, dua loh, ada abang Bang Adit sama Ripai, tukang cukur saya dulu. Kalau Bang Ayus kita dulu nyari apa? Kembang durian nih, Bu. Karung ya Bang Ayus ya. Dan lagi yang teman saya mancing di situ namanya Bang Ucai. Rumahnya di dekat rumah Pak Sardi. Katanya begini, ini kampung kita jangan sampai kemasukan hal-hal yang baru. Bagaimana caranya? Dulu masih galak-galak banget Pak Lurah, Pak Ahmad. Saya di tengah-tengah. Kita doakan juga orang tua kita ini, sahabat kita, Lurah Haji Mamat, supaya sehat, panjang umur. Kalau keturunannya dari sini ke sini udah boleh jadi ke bawahnya pasti jadi kepala desa, walaupun tertunda jadi. Yang serba salah ini Asyariun ya Bang Ayus ya. Yang serba salah ini Asyariun. Akhirnya malam-malam jam 1 malam almarhum Lurah Leman ini datang ke gubuk. Apa katanya? Mudah-mudahan ke depan desa Mamagarsari bisa menjadi desa contoh kerukunannya, menjadi contoh akhlakul karimahnya. Kita berjuang bareng. Ini malam-malam ini saya buka di saya almarhum Pak Beda ini malam-malam. Akhirnya terjadilah Pak Haji Mamat Lurah. Tahun demi tahun semua yang diomongkan itu terjadi. Pembangunan desanya, kerukunannya, kebersamaannya, keikhlasannya. Sampai pada akhirnya saya terharunya sekarang begini. Tadi saya udah siapin ini catat tapi hilang gara-gara Pak Lurah sama mantan Lurah sama Aep cerita. Jadi hilang dicarikan. Kita nggak ngaji dulu biar paham kampung kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai kita punya budaya di kampung kita di desa Mamagarsari, budaya judi bersyariah. Tahun berapa itu judi bersyariah banyak? Cuman ada di desa Mamagarsari judi bersyariah. Yang kalah senyum bisa pulang, bisa sahur kampung sawah.
Ini kalau yang punya duit main judinya bersyariah, ngasih duit ke yang nggak punya, ayo kita main bareng. Ntar yang menang beli dencis. Kalau bulan puasa, yang menang siapa? Orang yang duduk nongkrong di situ, yang disuruh beli rokok. Pulang dulu sholat. Makanya berkah, walaupun judi malaikat susah bingung nyatanya. Itu di kampung saya. Kalau di kampung Tajur ribut bersyariah. Nih, ributnya bersyariah. Nanya dulu, anak siapa itu? Orang mana itu? Kalau masih keluarganya nggak jadi. Itu. Kalau masih saudaranya, jangan, itu saudaranya siapa. Tapi ingat perjuangan Bapak Oseh. Ingat perjuangannya di zaman Jepang. Ini luar biasa. Sahabat saya dua ini, guru saya ini udah meninggal. Siapa sih dia? Salah satu leluhurnya Pak Oseh ini dulunya pengawal Sultan Ageng Tirtayasa. Dulunya yang kawin dengan Cina, asli namanya Kong Kain. Duduk bareng saya sama almarhum Wan Haji Nasir. Kong Kamah itu ketelahnya dari Karimah, bukan namanya Kain ya. Itu. Ada satu hal yang harus kita catat menjadi catatan kita hidup, bahwa orang tua dulu satu-satunya yang ditanya almarhum Haji Ma'ad bin Keto. Kalau mau bikin musola nggak pakai kompas Pak, tanya Wan Haji Nasir sono, karena dia udah lihat Mekah. Dulu orang begitu. Karena haji dulu, haji jujur, haji lama, naik kapal laut 9 bulan lebih, kalau nggak badai itu juga. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau sekarang haji kita ini haji paling enak, ada haji plus. Apa aja ada plusnya ini. Dulu orang haji ini sampai lupa yang ditinggalkan. Hidup apa mati engkau ini. Berbulan-bulan, makanya pulang dulu itu pakai ngaduk dodol. Masih ingat gak yang tua? Ngaduk dodol ya, bikin bubur bekakak. Nih budaya kita ada bekakak, ada berapa ekor ntar ya. Rebutan, ngerokok silakan, nggak dilarang, asari uno bebas. Di musola aja ngaji, kitabnya Nasaihul Ibad, Tanbihul Ghafilin. Apalagi tafsir jalan lain, apalagi tafsir yang kita baca ini, tafsir apa ini? Yang kemarin masalah ziarah kubur, Sirajul Munir. Dan sekarang kita ngaji. Mudah-mudahan almarhumah ini Allah tempatkan di tempat yang layak. Saya tahu persis bagaimana sifat, perangai dan tabiat semuanya. Mudah-mudahan segala kekurangannya Allah hapuskan. Allah gantikan, menjadikan kita ini anak-anak saleh, pembuka dari jalan masuknya ke dalam Raudhah min Riyadil Jannah. Dan salah satu dikatakan anasu may yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu, ketika ada yang berziarah, siapa? Man yuhibbuhu fid dunya. Ketenangan, kesenangan orang yang dikubur ketika yang menziarahinya orang yang dicintainya. Bu, kalau ibu-ibu, saya yakin suaminya meninggal ziarahnya rajin sampai tua. Tapi kalau bapak-bapak, makanya minta umur ibu panjang. Tapi ibu-ibu bisa masuk dakhulal jannah bi ghairi hisab, cuman syaratnya 3 doang. Enggak ngomel, ikhlas. Ikhlasnya panjang, ikhlas. Sama apa lagi satu? Rajin. Bukan rajin mereksain HP, bukan. Rajin nanya, masuk angin Pak, jangan masuk angin yang tahu air duluan. Tidak ada yang paling menyenangkan bagi ahli kubur ketika langkah kaki kita
anaknya. Jangan sampai kayak Asariun, saya periksain ziarah kubur keliling, ada yang lupa sama kami ibu bapaknya, salah membangun kuburan orang. Bayangkan kalau kita lebaran udah bikin ketupat, udah bikin apa-apa, anak kita lewat terima kasihnya ke tetangga, bawa ketupat, enak nggak kira-kira? Lupa itu, makam bapak lu mana? Kamu, ibu lu mana? Ini kali ditunjuk orang lain itu. Ini yang lagi pules, kaget siapa lagi? Ada nggak manfaatnya? Ada. Maka dalam kitab tadi dikatakan, dalam kitab faslun ziaratul kubur, yang bagi liman ziaratul kubur, bagi orang-orang yang berziarah kubur, maka ayyu'atibu bi'adabiha, dengan adab kubur. Yang pertama, yanfa'u, memberikan manfaat kepada ahli kubur. Apa manfaat kepada ahli kubur? Yatanawhu indahu minal Qur'an wa du'a, membaca Al-Quran dan doa. Makanya kalau dibilang bid'ah ini, ziarah kubur, ini ada dasarnya dari kitab tadi, Tafsir Sirajul Munir. Dari perbuatan siapa? Rasulullah. Dari mana? Buka lagi Irsyadul Ibad an Abi Hurairah. Qala Abi Dzarrin, berkata Abi Dzarrin jelas memberi salam. Kedua, wa yusallim idza dakhala al-maqabir. Maknanya jamak. Masuk ke dalam kubur, kuburan umum, maqabir. Fayaqul, kemudian mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Artinya duduk di atasnya. Jangan sampai duduk di atas kubur. Apalagi wa atahu min qablu wajhi, mendatangi dari sebelah wajahnya dan mengambil ibrah kepada siapa yang dikubur. Kalau orang yang kurang baik jangan diucapkan. Kalau dia muslim tetap kita beri salam, menjadi ibrah buat kita yang hidup. Kemudian apalagi menjadi ibrah kita bahwa tanpa adanya orang tua kita nggak ada. Tanpa adanya ibu bapak kita nggak ada. Maka jasa-jasa orang tua kita ini kita selalu ingat. Kita keliling ziarah, saya masih ingat semua berjasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan rencana kita yang awalnya ngobrol-ngobrol doang, terus ngomong ini kan bismillah, nih saya pokokin 500.000, saya nggak mau ngalahkan lagi ya, saya nggak mau ngalah ini, saya pokokin 50.000. Tuh, banyakan saya masih. Biar jadi berapa? 10 kali lipat liwat. Kaos, ini kaos nih Pak Lurah, ini ada 2 nih, ada Pak Lurah, ada mantan Lurah. Asik kita sebetulnya. Ini masalah kaos. Dari dulu Asariun sampai ada Lurah ngomong begini, kak, bocah minta apa sih? Tuh, yang lain bocah-bocah lain pada minta, Asariun nggak pernah minta. Karena Asariun mau cari yang paling kaya, nggak ada kecuali Allah Subhanahu. Yang mau cari yang paling tinggi pangkatnya, nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi proposal kita duduk madep kiblat, ya Allah kasihan saya apa ini Asariun. Begitu doang proposalnya. Tiba-tiba kaos ini kurang 6 juta deh Balura. Kurang 6 juta. Jangan kaget dulu, jangan. Udah dibayar udah. Kurang 6 juta. Terus asar Aib dia beli saya, kak, ternyata yang pesen kaos banyak, tapi yang bayar orang. Tenang ya. Tiba-tiba saya nggak mau angkat telepon, ini dari Malaysia.
Mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya dia. Amin. Nelpon saya, kita ini yang bela jelek-jelek begini yang keturunan Nabi Adam nih, yang bela Rasulullah. Ada telepon dari Bang Fahmi, boleh di videoin biar Bang Fahmi dengar. Di telepon kata Bang Fahmi Malaysia, ini polisi. Bah, saya semalam mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, tolong kasih Abah Surya 6 juta buat pribadinya. Ini ujian buat saya. Rasulullah pengen tahu yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah kira-kira mau nggak berkorban fisabilillah. Yang dengar ya, buat pribadi saya. Kalau Aib mau berkorban, kalau semua mau berkorban untuk asyariun, kalau yang mati aja masih marahin kita. Dari nebang bohonan, saya yang diomelin sama Bang Jen, ya. Ngimpinya ke Solo, harusnya jangan ke saya. Kak bilangin apa ono balak mau si Darji main tebang baik. Nah, tuh. Harusnya kan cucunya, ponakannya. Kemarin. Yang lucu lagi Manoci. Saya ngimpi datang bawa kue, dikasih ini kue besok buat acara. Sama ayam bekakak 15 ekor. Bilangin si Aib ya, doain emak. Karena cuma satu-satunya hebatnya orang Magarsari. Waktu mau meninggalnya di Manoci ya, Serapin itu lagi ya. udah pulas, udah tidur, nggak ada napasnya. Siapa yang ngomong waktu itu? Mak, jangan sekarang, besok aja. Nyaut. Iya, gitu ya. Tuh, nggak ada yang repotkan orang tua kita di sini. Orang sakti Meninggal semua. aja, besok masih ditunda. Iya. Besoknya baru meninggal. Subhanallah. Makanya kita ini yang hidup kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau mau sabar ingat mati. Kalau mau menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, pertama ingat mati. Maka amalan asyariun dari zaman Syekh Ibrahim Narbun, bangun tidur jangan pegang handphone, jangan melihatin suami jangan terus melihatin istri. Tanggung jawab akhirat suami itu berat. Cari kiblat, sujud, syahadat. Karena ketika mati Allah cabut roh kita. Ketika tidur Allah kembalikan ketika bangun. Sujud ngadep kiblat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru. Apalagi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita baca Allahumma ughfirli wa ughfirli zaujataini. Kalau saya dua. Kalau yang atur jangan zaujataini, itu namanya minta punya bini dua, jangan. Wa sallim zaujati wa sallim auladi wa sallim zurriyati min bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban wasi'an biridha'i. Ya, itu sujud dulu. Baru kita bangun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amalan sholihan tardahu fadkhilni fi ibadika shalihin. Baru alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Ini amalan awal muda, enggak kena penyakit yang namanya pusing sebelah. Ini amalan boleh diamalkan. Asari untung makanya mukanya muda-muda semua. Sujud. Cuman bacaannya lupa, ada yang ampun-ampun doang. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Jangan cari Allah ketika susah. Maka coba balik amalannya. Ketika sakit, sholat sepenuhnya. Ketika sehat, dobelin semuanya qabliyah ba'diyahnya. Tahajudnya. Maka Allah kangen. Kemana hamba ini? Lagi sakit ya Allah, maka sembuhkan dia. Sembuh. Nah kalau lagi susah, kita zikir rajin banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu sehat lupa, Allah tanya sama malaikat munabbih, ya malaikat
Fulan bin Fulan gimana? Sehat banget ya, rezekinya banyak, lagi pelesiran ke mana Pelabuhan Ratu. Waduh, kata Allah, aku kangen. Ya malaikat kasih dia sakit meriah. Tuh. Makanya perjalanan Asyariun 35 tahun, yang 40 doakan saya 35 tahun itu bukan hal yang mudah. Saya nggak pernah, ini saya buka supaya nggak nanti timbul fitnah. Karena begini, jelek-jelek ini kan cucu Nabi Adam, diomongin jadi penyakit. Yang bersambung sanad nasabiahnya kepada Rasulullah, kalau akhlaknya baik, ikutin. Kalau yang ceramahnya teriak mau ngerubuhin istana, jangan diikutin. Buat ngerubuhin dirinya aja tunduk kepada syahwat dan setan gak mampu, gimana mau ngerubuhin istana? Kita rubuhin diri kita, artinya kita sujud kepada Allah dengan baik. Warka'u ma'ar raki'in. Ini perintah, artinya tawadhu kita dalam hidup. Saya dipanggil Kak, iya. Dipanggil Mas, alhamdulillah mahal. Dipanggil Bang, gagah lagi. Begitu dipanggil Bah, sakit pinggang. Encok. Kebahagiaan saya pada hari ini, coba kita lihat. Ada Ustadz Abdurrahman bin Kiai Haji Wahid Basir. Kemudian Allah wafatkan di husnul khatimah. Kenapa? Dia daftar haji harusnya 3 tahun kemudian, tapi Allah cepetin. Baru daftar, seminggu kemudian berangkat haji. Pulang dari haji sakit, meninggal. Subhanallah. Anak kiai. Ada ibu susu saya, satu, Hajah Salma, yang sebelah Mas Rifah, ibu susu. Jadi susu ibu saya dulu ini Hajah Muntamah enggak keluar sebelah kiri kanan. Begitu pindah ke Bu Siti Mas Rifah, yang kirinya macet, kanan juga yang keluar. Jadi ke kananan saya, gitu. Kanan doang. Nah itulah yang berjasa sampai duduk di sini. Ada orang tua di sini. Coba perhatikan, ini udah nggak ada. Terus dia ngarepin kita. Setiap tahun mungkin rencana saya awalnya mau ziarah keliling, tapi kalau setiap Jumat kayaknya anak kita ini Asyariun bangunnya itu paling pagi jam 10 baru bangun. Tuh. Biasanya habis subuh tidur. Saya berpikir, ya Allah, bagaimana kalau saya mati nanti? Bagaimana kalau kita mati? Siapa yang ziarah kita? Siapa yang haulin kita? Siapa yang ingat kita? Yuk kita bikin haul gabungan. Mimpinya sama. Saya mimpi itu naik bis panjang bagus banget, isinya wakosi, wadadilah, orang namati semua. Sampai ibunya Nyoeh begini, kenal gak Kak sama saya? Karena waktu hamilnya Nyoeh perutnya saya yang pegang. Tuh, sekarang Nyoeh udah jadi orang itu. Ya Bang Ayus ya, waktu ibu ini saya nanya dulu sama Bang Cai, Bang Cai namanya siapa? Ibu ini, istri nama siapa? Ini siapa? Ini. Namanya itu. Atau ini, katanya gitu. Subhanallah, tangan saya di atas perutnya. Ya Allah, sehatkan bayinya, sehatkan ibunya, menjadikan anak yang solehnya belum ini ya, yang rajin, yang nurut. Itu. Udah ketemu segini. Ada yang ayunannya saya pakai nanda, ada. Rebutan saya mau nanda. Subhanallah. Pak Lasim semua. Saya masih ingat di dalam mobil itu penuh, semua naik. Ada yang ngomong begini, ini dari desa Perung, bukan Paru, desa Perung. Hidungnya mancung nih. Kata Mbak Wira, saya nih perlu tahu nih, Pak Lurah hidungnya mancung. Kenapa Pak Lurah pesek? Mbahnya mancung-mancung. Kita keinjak-injak kali ke bawah ya. Dulu Perung, ada abang
sana Lurah Nurdin, di sini Lurah almarhum. Dua-duanya lurah. Subhanallah. Doa siapa? Bukan karena kita hebat nih kita duduk di sini. Bukan karena doa kita minta setiap hari Allah kabulkan. Tapi doa siapa? Doa orang tua kita baru kita dapat. Makanya jangan bangga dulu. Abah Surya ini keturunan Syekh Siti Jenar bin Said Saleh bin Anu. Saya cucu